Halo guys, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Ada yang nungguin konten Kofilbert yang ini gak? Apalagi kalau bukan Esmi Anything. Kalian yang punya pertanyaan jangan lupa ditulis di kolom komentar di bawah ya, biar Kofilbert bisa bantu jawab. Oke, langsung aja masuk ke pertanyaannya ya. Bagaimana cara membedakan informasi palsu atau asli yang beredar di pasaran? Misal seperti di portal-portal berita gitu. Lalu bagaimana kita menilai ini akan memberi sentimen baik atau buruk ke saham yang kita pegang? Baik, saya jawab ya. Jadi, perbedaan sekarang dengan 10 tahun lalu adalah, kalau zaman dulu, orang mau cari news itu sangat sulit. Informasi sangat terbatas. Paling yang mereka bisa andalkan apa? Buku dari Gramedia dan seminar. Itu pun seminar sangat sedikit yang bagus. Kalau sekarang kebalikan, kita malah news overload. Anda dari TikTok bisa, dari Telegram bisa, YouTube bisa, dan masih banyak lagi. Jadi, sangat penting untuk kita bisa membedakan yaitu dengan memiliki yang namanya filter. Filternya itu simple, yaitu adalah memahami bisnis yang kita beli. Ketika kita membeli saham, itu kita bukan membeli tiket loteri, tapi membeli bisnis. Jadi kita harus mengajukan pertanyaan ke diri kita sendiri, apakah berita yang kita baca ini berimpact terhadap key variables bisnis yang kita beli? Saya kasih dua contoh. Contoh pertama, let's say Wismilak. Wismilak itu ada berita, oh Geraha Wismilak bla bla bla, itu heboh sekali. Sahamnya sempat turun dari 1.900 ke 1.500, meskipun sekarang sudah rebound ke 1.800. Saya menanyakan ke diri saya sendiri, apakah pabrik masih running well? Karyawannya bilang, oh ya, pabrik masih lancar. Lalu saya tanya lagi, oh ini gimana yang kantor? Apakah operasi terganggu? Oh, operasi aman, tinggal pindah ke kantor sebelah. And in case yang asemnya terjadi, di mana kantornya harus bye-bye, kantor pusatnya, ya mereka tinggal cari kantor baru, di mana itu kantor mereka sebenarnya nyewa. Jadi ibarat tinggal sewa kantor baru. Oke, itu yang pertama. Jadi yang penting apa? Apakah bisnisnya masih running well? Gitu. Nah, yang kedua ya, contoh kedua adalah untuk Indofood maupun ICBP. Waktu itu sekitar bulan Juli kemarin, itu sempat heboh. Oh, Rusia kenapa lah itu? Yang mengakibatkan harga pangan naik semua. Salah satu adalah gandum yang merupakan bahan dari mie. Nah, kalau misalkan harga gandum naik 20%, apa impact-nya kepada Indofood? Itu pertanyaan yang harus Anda bisa jawab sendiri. Saya kasih gambaran ya, harga gandum terhadap Indofood itu cost-nya itu hanya Rp500 per bungkus. Kalau naik 20%, jadi Rp600, ada extra cost Rp100. Apakah kalau cost-nya naik Rp100, Indofood maupun ICBP mereka memiliki kemampuan pass on nggak? Kalau misal harganya naik 100 perak dari 3.100 ke 3.200, apakah customer akan komplain? Anda bakal tetap beli nggak? Most likely jawabannya iya kan? Jadi dari sana kita bisa tahu, in case something yang kurang favorable happen, kita tinggal naikin harga dan masalah akan selesai. Nah, seperti itu caranya. Jadi itu cara membedakannya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menilai ini akan memberikan sentimen baik atau buruk ke saham yang kita pegang? Ya, kalau kita baca news ya, jujur ya, in the short run, di bawah 3 bulan dalam waktu mingguan or harian, ya news akan menggerakkan harga saham, itu pasti. Cuma kan kita investor, bukan spekulator. Kalau kita investor apa? Fokuslah ke kinerja. Jadi saya bilang, ignore everything else, ignore noisesnya, dan fokuslah ke kinerja. Bila ada berita, tugas Anda adalah filter apa impact-nya ke kinerja. In the end, fokuslah ke kinerja. Simple kan? Oke, semoga menjawab dan sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah!